ditunda sampai saat ini ya. Kemudian tadi juga ada permintaan juga bagaimana kalau nanti ditambahkan ada faktor teknologi ya, ada teknologi, jadi bagaimana membantu kita sesama umat muda bisa belajarnya lebih mudah ya. Kebetulan kemarin juga saya sharing di Dhamma Saccaka ya mengenai bagaimana peran teknologi sebagai media belajar jamaah ya. Oke, seperti biasa saya akan mulai dengan suatu cerita ya, suatu cerita, semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua ya. Jadi ini cerita saya ambil di negeri Cina, di Tiongkok ya. Jadi dulu ada seorang pemuda ya, seorang pemuda yang sangat miskin ya. Jadi pemuda miskin ini di zaman dekat-dekat Imlek ya, dekat-dekat Imlek. Jadi sehari-hari si pemuda ini menghidupkan dirinya itu dengan mengais makanan-makanan yang sisa ya. Jadi kita membayangkan ada makanan yang sisa dari tempat makan atau dari rumahan dikais, kemudian dibawa pulang ya, ditaruh di rumah, dan itu akan menjadi bekal makanan dia sehari-hari ya. Nah, di rumah ya, jadi makanan ini ternyata dia harus bersaing dengan seekor tikus ya, tikus di rumahan juga gitu ya. Jadi suatu saat si pemuda ini balik ke rumah, dia tidak bisa menemukan makanan ya, makanannya sudah dicuri gitu, udah nggak ada gitu ya. Kemudian si pemuda ini lihat si tikus, wahai tikus, kenapa kamu mencuri makanan saya gitu ya. Kemudian si tikus juga bilang, saya tidak mencuri makanan kamu, ini kan makanan bersama ya kan. Kenapa kamu nggak punya satu kehidupan yang lebih baik gitu. Ya. Jadi si tikus bilang, kenapa kamu nggak mencari satu kehidupan yang lebih baik daripada mengais-ngais makanan gitu ya di tempat-tempat sampah gitu ya. Kemudian si pemuda ini bertekad ya, bagus juga ya apa yang dikatakan tikus ini ya. Jadi dia bertekad ya mau mencari kehidupan yang lebih baik, mau jadi orang kaya gitu ya. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya ya. Jadi memang waktu zaman itu, di era itu memang banyak keluarga-keluarga yang miskin ya. Jadi memang kemiskinan itu ya memang sudah fenomena yang umum ya. Jadi setiap keluarga itu ya berusaha memperbaiki kehidupannya begitu ya. Kemudian si pemuda ini bertanya kepada teman-temannya, bagaimana caranya saya bisa kaya gitu. Jadi yang kepikir waktu itu cuma bagaimana dia bisa menjadi kaya. Jadi sehingga tidak perlu harus berebutan makanan dengan si tikus lagi. Kemudian nanya teman-temannya, kemudian teman-temannya memberikan saran, ya, kenapa nggak ketemu sang Buddha saja di India? Ya, katanya kalau sang Buddha itu bisa memberikan kekayaan. Ya, kemudian dengan si pemuda ini mendengar kabar itu senang, ya, jadi bertekad, oke, saya akan pergi ke India, saya akan ketemu dengan sang Buddha, saya akan bertanya bagaimana cara saya bisa jadi kaya, saya bisa punya kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Ya. Kemudian dengan membawa bekal makanan secukupnya, beliau jalan, ya, melintasi ada hutan, ada gunung, ya. Nah, di suatu malam, ya kebetulan lagi zaman Imlek biasa kan suka hujan ya, musim hujan. Jadi kita membayangkan di hutan musim hujan, ya hujannya deras, ya. Kemudian si pemuda ini hujan deras nih, kemudian mencari tempat berteduh, ya. Nah di depan nggak jauh dari hutan itu, di dalam hutan itu ada satu rumah yang bagus, ada villa. Gitu. Ya, jadi si pemuda ini berteduh, ya, berteduh di villa itu. Kemudian nggak lama kemudian ada satpam dari villa ini keluar, ya satpam keluar dari villa bertanya, wahai pemuda, kamu ngapain malam-malam di sini? Kemudian si pemuda ini ngomong ke satpam, ya, ini hujan, boleh nggak saya berteduh beristirahat semalam di villa ini? Gitu. Satpamnya galak sekali, ya, nggak boleh, kamu harus pergi dari sini. Di sini bukan
bukan untuk orang miskin katanya gitu. Wah, jadi ribut-ribut gitu ya. Kemudian ternyata dari cekcok itu kedengaran sama si tuan rumah ya. Kebetulan villa ini punya orang kaya dan kebetulan si orang kaya ini lagi nginep di villa itu, lagi nginep. Kemudian dia dengar ada cekcok marah-marah pada malam hari. Dia pun keluar ya. Ada apa? Ditanya kepada satpamnya ya. Kemudian si pemuda ini minta izin kepada si tuan rumah, Pak Tuan, boleh saya nginep malam ini di villa ini? Kemudian si pemilik ya, si tuan ini merasa iba. Oke, kamu mau kemana? Apa yang kamu malam-malam ada di daerah hutan gitu ya? Kamu mau kemana sebenarnya? Gitu. Kemudian si pemuda itu jawab, Tuan, saya mau ke India. Ya, saya mau ketemu sang Buddha. Saya mau nanya bagaimana cara saya bisa menjadi kaya dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Kemudian si orang kaya, si tuan ini juga terkesima juga ya. Wah, ini motivasi pemuda ini bagus juga ya. Jauh-jauh ya masuk ke hutan. Oke, pemuda, kamu boleh istirahat semalaman di sini ya. Nanti saya akan siapkan bekal makanan dan pakaian secukupnya supaya kamu bisa sampai ke India. Gitu, ya. Tapi dengan ada syarat. Ya, jadi ada syaratnya gitu. Ya. Kemudian si tuan, si orang kaya nanti kalau berkata, nanti kalau ketemu sang Buddha, coba tanyain, saya punya anak nih ya, anak gadis yang baru berusia 18 tahun ya. Beliau itu dari kecil udah bisa ngomong ya, bisa dengar, udah bisa ngomong gitu. Coba nanti kalau ketemu sang Buddha, tolong tanyain bagaimana caranya supaya anak saya itu bisa ngomong gitu. Oke ya. Beliau si pemuda ini menyanggupi, oke, tidak masalah ya. Kemudian si pemuda ini melanjutkan lagi besoknya, melanjutkan perjalanan menuju ke India. Jadi lewat hutan ya, kemudian lewat padang pasir juga ya. Jadi kita membayangkan perjalanan dari Cina ke India itu berat sekali ya. Jadi ada lewat hutan, lewat gunung, lewat padang pasir ya. Jadi kita membayangkan di perjalanan ini bekal makanan sudah habis, sudah tidak ada lagi ya. Jadi air juga sudah tidak ada lagi. Kemudian di tengah padang pasir ini si pemuda ini berpikir, wah ini sepertinya misi saya ke India ini tidak berhasil nih, bakal gagal nih, ya. Kemudian gak lama si pemuda ini ketemu seorang pertapa di situ, ya. Temu pertapa, ya kita bayangkan di tengah-tengah padang pasir ada petapa gitu, di situ yang lagi jalan, gitu. Ya, kemudian si pertapa ini nanya, wahai pemuda, kamu mau kemana? Kenapa kamu ada di tempat ini? Gitu, ya. Saya dari negeri Tiongkok, ya. Saya mau ke India. Saya mau ketemu sang Buddha. Saya mau nanya bagaimana saya bisa jadi kaya dan mendapat kehidupan yang baik. Kemudian si pertama ini terkesima juga ya. Dia lagi berpikir, saya sudah bertapa 100 tahun, ya. Harusnya saya sudah bisa jadi dewa, gitu. Tapi kenapa saya sampai sekarang masih begini-begini aja, gitu, ya. Mungkin nanti sang Buddha bisa memberikan jawaban. Ya, kemudian si petapa ini ngomong ke pemuda, oke, pemuda, saya akan bantu kamu bagaimana mencapai India, ya. Saya punya tongkat ajaib, ya. Jadi kalau tongkat ajaib ini digerakkan, itu bisa menghasilkan makanan, ya. Jadi digerakkan, menghasilkan makanan, ya. Nah, silakan kamu pakai bekal ini untuk melanjutkan perjalanan, ya. Tapi ada satu syarat, ya. Baik, syaratnya apa? Nanti kalau ketemu sang Buddha, nanti tolong tanyain, ya. Saya sudah bertapa udah 100 tahun nih, ya. Tapi kapan saya bisa menjadi dewa, gitu. Oke, baik. Si pemuda itu juga mengiyakan, setuju, ya. Jadi sudah ada 2 pertanyaan bagi si pemuda. Kemudian si pemuda mendapat bekal, makanan, minuman, ya, melanjutkan perjalanan, ya, perjalanan terus, ya. Kemudian sudah sampai di tepi laut, ya. Jadi seberang laut, kalau nyebrang laut ini akan sudah sampai di India, ya. Kemudian di tepi laut ini si pemuda ini juga berpikir, bagaimana ya caranya melewati laut ini? Padahal di sekitar ini gak ada nelayan, gak ada apa-apa, ya. Perahu juga gak ada, gitu.
Bagaimana caranya ya? Kemudian tak lama kemudian ada satu kura-kura raksasa keluar dari laut. Ya, si kura-kura ini bingung. Wahai pemuda, ya, kamu mau ngapain di tepi laut ini? Gitu. Wahai kura-kura, saya mau ke India. Saya mau ketemu sang Buddha. Jadi pemuda ini menceritakan tentang maksudnya. Nah, si kura-kura raksasa ini juga terkesima juga ya terhadap niat baiknya dan usahanya ya yang sudah mau bersusah payah melewati gunung, ya, hutan, padang pasir dan sebagainya. Oke, saya akan antarin kamu lewat melintasi lautan ini supaya kamu bisa sampai ke India. Ya, tapi ada satu syarat. Ya, syaratnya apa? Saya kura-kura, saya sudah bertapa 500 tahun. Ya, harusnya saya juga sudah bisa jadi dewa harusnya. Tapi kenapa sampai sekarang juga saya belum bisa jadi dewa gitu? Masih tetap bentuknya masih kura-kura gitu, walaupun kura-kura raksasa gitu, ya. Nah, nanti kalau ketemu sang Buddha, kamu tanyain bagaimana caranya saya bisa jadi dewa gitu. Saya sudah bertapa 500 tahun. Oke, baik. Ya, kemudian kura-kura ini mengantar pemuda ini melewati lautan ya sampai ke India ya. Jadi kita membayangkan si pemuda ini bisa melanjutkan perjalanan sampai ke putingnya sang Buddha ya. Jadi putingnya sang Buddha pada malam hari juga ya. Jadi di mana sang Buddha juga lagi memberikan khotbah ya di wiharanya begitu ya. Nah, di akhir sesi khotbah sang Buddha memberikan kesempatan kepada umat untuk boleh bertanya ya. Cuma pertanyaannya maksimal cuma 3, nggak boleh lebih. Ya, jadi masing-masing boleh bertanya maksimal 3 pertanyaan, tidak boleh lebih. Kemudian satu-satu umat bertanya, ya. Kemudian tiba kesempatannya si pemuda ini. Si pemuda ini nanya, berpikir, saya cuma dikasih kesempatan memberikan 3 pertanyaan. Padahal saya punya 4 pertanyaan. Ya betul ya. Jadi ada 3 pertanyaan titipan, 1 pertanyaannya dia, gitu. Gimana caranya ya? Saya harus nanya yang mana dulu ya, kira-kira gitu. Kemudian si pemuda ini berpikir, saya sudah jauh-jauh dari negeri Tiongkok ke India, ya, sudah melewati mara bahaya, medan-medan yang paling sulit, itu sudah merupakan berkah, ya, itu sudah merupakan berkah. Mungkin saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai di sini. Ya. Jadi akhirnya si pemuda ini mengajukan 3 pertanyaan titipan, ya. Pertanyaannya dia tidak ajukan. Ya. Kemudian sang Buddha memberikan jawaban kepada si pemuda ini. Oke. Kemudian si pemuda ini pamit, ya, jadi meninggalkan wihara, kemudian balik ke tempatnya. Ya. Kemudian baru melanjutkan ke tepi laut tadi, sudah ditunggu nih sama si kura-kura, ya. Wahai pemuda, apakah sudah ketemu sang Buddha belum? Sudah. Apa jawabannya sang Buddha? Ya. Kemudian si pemuda ini berkata bahwa kura-kura, sebenarnya kura-kura itu sudah menjadi dewa. Ya, cuman permasalahannya si kura-kura ini masih terikat dengan cangkang. Ya, coba cangkang itu dilepas, maka kura-kura akan segera menjadi dewa. Oh ya, begitu? Jadi benar-benar si kura-kura itu keluar dari cangkang, benar-benar bisa terbang ke atas, jadi menjadi dewa. Ya, kemudian si kura-kura ini senang sekali. Ya, wahai pemuda, saya sudah bertapa 500 tahun. Ya. Di dalam cangkang saya itu ada mutiara-mutiara yang sangat berharga. Silakan diambil, kemudian kamu bisa jual di pasar untuk ditukarkan menjadi uang. Nanti kamu tinggal melanjutkan perjalanan kamu balik ke rumah. Gitu, ya. Wah, itu mudah, senang sekali ya. Artinya mendapat mutiara-mutiara langka yang mahal, ya. Kemudian ditukar di pasar, kemudian bisa ganti pakaian yang lebih bagus, ya. Sudah ada tenda, sudah ada pelayan sekarang, ya. Kemudian dia jalan, ya. Ternyata juga medannya juga memang berat, ya. Jadi walaupun sudah dikasih makanan, dikasih pelayan, ya, melewati medan, kita membayangkan medan dari Cina ke India itu berat sekali, itu tidak mudah, ya. Pelayan itu juga satu-satu juga koin juga, gitu, nggak kuat juga, ya. Dan makanannya juga
akan habis juga gitu ya. Nah, pas di tengah jalan ketemu lagi si pertapa tadi ya, si pertapa udah ditungguin juga sama si pertapa ya. Wahai pemuda ya, masih ingat saya, masih ingat pertapa ya. Kira-kira apa yang dijawab oleh sang Buddha? Apa yang bisa diberikan nasihat kepada saya? Ya, kemudian si pemuda ini jawab, wahai pertapa ya, pertapa sudah bertapa selama 100 tahun ya. Harusnya pertapa itu sudah mencapai dewa, level dewa. Namun pertapa ini masih terikat dengan tongkat sakti ini ya, tongkat sakti ini. Karena keterikatan kepada tongkat sakti ini membuat pertapa ini ya di situ aja tidak kemana-mana begitu ya, walaupun menikmati dengan keajaiban dari tongkat sakti ini. Coba pertapa lepas tongkat sakti ini, maka pertapa akan langsung menjadi dewa. Oh iya, begitu kata sang Buddha. Nah, jadi si pertapa itu coba, oke, dilepas, dikasih ke pemuda, dan seketika itu juga si pertapa langsung menjadi dewa, ya, naik ke atas ke surga gitu, ya. Wah, si pemuda berpikir ini dapat lagi nih tongkat sakti ini, ya. Jadi tongkat sakti bisa membuat makanan, ya, bisa membuat uang dan sebagainya. Jadi bisa melanjutkan perjalanan, ya. Perjalanan lewat hutan. Kemudian ketemu si orang kaya ini. Tadinya si orang kaya ini nggak kenal dia, kan tadinya kan dia penampilannya kumpul gitu ya, jelek gitu. Sekarang kok udah bagus ya, udah jadi tampan gitu, gagah gitu, nggak kenal gitu. Jadi si orang kaya ini pertama udah nggak kenal gitu. Kemudian si pemuda ini mengingatkan, wahai Tuan, apakah Tuan masih ingat dengan saya? Saya adalah yang menginap di rumah ini ya, yang pengemis yang menginap di rumah ini. Oh, kemudian si orang kaya jadi ingat, oh iya, kamu udah ketemu si sang Buddha? Sudah Tuan. Oke, kalau begitu apa jawaban sang Buddha? Si pemuda ini bilang bahwa Tuan, nanti penyakit anak Tuan itu akan sembuh dengan sendiri bila ketemu orang yang tepat. Jadi kalau nanti ketemu orang yang tepat, ketemu jodoh yang tepat, penyakit itu akan sembuh sendiri. Oh iya, begitu. Kemudian gak lama kemudian si orang kaya, si gadis itu turun, bisa ngomong gitu, Pak, siapa yang datang? Akhirnya dapat jodoh, gitu. Ya, jadi dapat jodoh. Ya, jadi apa esensi daripada cerita ini adalah kita lihat. Pertama adalah suatu upaya, ya, yang sangat kuat ya. Jadi ada keteguhan, kegigihan ya. Jadi kita membayangkan orang dulu kalau mereka suruh pergi dari Tiongkok ke India, mungkin kalau kita kenal istilah pendeta Tong Samcong ya, yang perjalanan ke barat ya, itu demikian berat ya. Jadi kita membayangkan lewat hutan, lewat gunung, lewat padang pasir ya. Kalau orang dulu itu perjalanan bisa 10 tahun sampai ke India kalau dengan jalan kaki ya. Dan ini semua dilewati oleh si pemuda itu ya. Walaupun maksud awalnya adalah mau mencari materi ya, mau bagaimana menjadi kaya ya. Walaupun awalnya itu ya, tapi itu semua itu dilewatin ya dengan kegigihan, keuletan, keteguhan. Itu satu yang kita pelajari. Yang kedua adalah bertemu dengan sang Buddha itu sudah merupakan keajaiban. Ya, itu sudah merupakan kebanggaan yang luar biasa. Ya, karena kalau kita bisa ketemu sang Buddha itu sebenarnya sudah merupakan berkah. Ya. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah di zaman sekarang ada nggak sang Buddha? Ada. Di mana kita bisa ketemu sang Buddha? Kita bisa lihat dari perwujudan dari siswa sang Buddha, dari para biku, sangka. Itu adalah model perwujudan sang Buddha. Itu satu ya. Kedua, kita melihat sang Buddha dari mana? Lihat dari praktek dhamma. Jadi praktek dhamma yang kita lakukan ini sebenarnya adalah mendekatkan diri dengan sang Buddha ya. Jadi praktek dhamma yang kita dengarkan dengan apa yang diutarakan sang Buddha 2000 tahun yang lalu itu ya sama saja gitu. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau kita belajar dhamma itu tidak lekang dari waktu, itu akan berlaku untuk selamanya. Jadi
jadi sama. Ya. Yang ketiga, kita juga bisa ketemu Sang Buddha melalui komunitas sangha. Ya. Jadi sangha seperti kita di sini, apakah itu cetia, apakah itu wihara, itu adalah komunitas. Ya. Komunitas apa? Komunitas kita sesama siswa Sang Buddha belajar berpraktek dhamma. Ya. Mungkin ada yang pakainya baju biasa, ada yang baju kuning seperti saya, kemudian ada yang baju seragam seperti bante, gitu. Tapi esensinya adalah kita semua siswa Sang Buddha. Ya, makanya kita diajari untuk berlindung di dalam tiratana. Ya, berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha. Jadi kalau kita berlindung di dalam Buddha, Dhamma, Sangha, maka kita akan selamanya bisa ketemu langsung dengan Sang Buddha. Ya, inilah ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha sebelum mencapai Mahaparinibbana. Ya, jadi kita masih ingat sewaktu Sang Buddha mau mencapai Mahaparinibbana, Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, kalau Bante sudah tidak ada di dunia ini, siapa akan menjadi guru kita? Betul? Ya, dan Sang Buddha menjawab, yang akan menjadi guru kita adalah Dhamma. Jadikanlah Dhamma menjadi guru kita. Jadikanlah Dhamma menjadi pewaris agama Buddha. Ya, jadi artinya kalau kita mempraktekkan Dhamma, itu sama saja kita memiliki guru langsung dengan Sang Buddha. Ya, itu tadi moral esensi dari cerita ini tadi. Kemudian yang ketiga, kita juga diajarkan bahwa kita jangan lupa ya bahwa kita bisa menjadi kita yang saat ini tentunya sudah banyak orang yang sangat berjasa menolong kita ya, dari kita kecil sampai saat ini ya, keberhasilan kita, kesuksesan kita, hoki kita, karma baik kita itu tidak hanya serta-merta hanya dari kita, tidak hanya upaya dari kita ya. Banyak orang yang sudah membantu keberhasilan kita dari kecil sampai kita menjadi saat ini. Jadi hendaknya kita jangan melupakan mereka. Kita harus menghargai jerih payah mereka ya, karena tanpa mereka gak mungkin ada kita. Ya, tanpa mereka tidak mungkin ada karma baik kita. Kita harus ingat bahwa karma baik kita juga tentunya ada kontribusi dari orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang menolong kepada kita, baik itu orang tua kita, guru kita, teman kita, saudara-saudara, ataupun orang yang sama sekali nggak kenal dengan kita. Ya, semua itu berkontribusi karma baik terhadap diri kita. Itu yang kita pelajari. Ya. Kemudian kita juga yang belajar keempat bahwa apabila kesemua itu kita lakukan, maka yang namanya harta, kebahagiaan hidup, ya itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita harus cari, betul ya? Jadi si pemuda itu berpikir bahwa udah deh saya nggak perlu nanya mengenai pertanyaan saya. Ya, saya lebih utamakan kepada orang-orang yang sudah membantu saya. Dan ternyata bila itu dilakukan, yang namanya harta, kebahagiaan itu ternyata akan mengikuti, ya, akan datang sendirinya tanpa harus dicari. Ya, jadi agak berbeda kebalikan dengan apa yang kita pahami secara umumnya ya, bahwa yang namanya harta itu harus dicari, kerja keras, ya memang tidak ada salah, benar. Harta itu, kebahagiaan itu harus dicari, kerja keras. Tapi jangan lupa bahwa bila mana kita mempraktekkan Dhamma, yang namanya harta dan kebahagiaan itu juga akan datang dengan sendirinya. Ya, ini yang perlu kita yakini. Ya, Sang Buddha pernah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin lahir menjadi orang kaya, apa yang kita lakukan? Banyak berdana. Ya, berdana itu bisa dana materi, tapi tidak hanya materi ya. Dana itu juga bisa dana dalam bentuk energi, ya, artinya kita membantu kegiatan wihara, kita membantu kegiatan sosial, itu kan energi, ya, usaha kita. Dana itu juga bisa dalam bentuk bagaimana kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk belajar Dhamma, ya, mengajari mereka supaya lebih paham, sedikit lebih paham mengenai Dhamma. Itu juga dana, ya.
namanya dana itu tidak hanya sebatas materi, ya. Kalau bisa kita kombinasi tiga-tiganya, memberikan materi, iya, kita lakukan kegiatan sosial, iya, membantu wihara, iya, membantu kegiatan sosial, membantu orang lain, iya, tapi juga mengajak teman-teman kita, kolega kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, siapapun, ya, untuk belajar dhamma. Ya, itu juga dana. Kalau kita mau jadi orang kaya, gitu. Ya. Kedua, Samudra juga mengajarkan kalau kita mau terlahir sebagai orang yang cantik, tampan, ya, apa yang dilakukan? Kan begitu, ya. Kalau kita mau terlahir sebagai orang yang rupawan, ya, banyaklah berlatih tentang kesabaran. Betul, Samudra mengajarkan kalau kita sabar orangnya, biasanya orang lain akan melihat kita itu kayaknya lebih cantik, lebih tampan, lebih cool, gitu. Betul? Ya, kesabaran. Jadi itu adalah buah dari kesabaran yang kita praktekkan. Ya. Kemudian kalau kita mau berumur panjang, apa yang kita lakukan? Sang Buddha mengajarkan kita, ya jangan membunuh. Ya kan? Hindari perbuatan membunuh, menyakiti orang, melaksanakan Pancasila. Itu adalah bagaimana upaya supaya kita berumur panjang, tidak sakit-sakitan. Begitu, ya. Jadi artinya kalau kita sering sakit-sakitan, tidak berumur panjang, itu adalah sebagai hasil karma yang kita lakukan. Mungkin kita dulu pernah lakukan pembunuhan, ya, penyiksaan. Penyiksaan itu kan bisa tidak harus fisik, apalagi di era sekarang. Betul ya? Kalau dulu orang berpikir bahwa kalau penyiksaan itu harus pakai fisik. Kalau sekarang itu bukan zamannya lagi, ya. Penyiksaan zaman sekarang bagaimana? Pakai digital, pakai handphone, ya, nyebarin hoax, itu penyiksaan itu sebenarnya, ya. Orang baik-baik diceritakan yang buruk-buruk, ya, sehingga semua orang percaya dia jadi buruk, itu kan penyiksaan namanya. Hoax itu adalah bentuk penyiksaan, ya, betul ya. Jadi kalau kita mau menjadi kaya, kita mau menjadi tampang yang baik, ya, rupawan yang baik, kemudian kita mau ada kesehatan, kita mau berumur panjang, kita mau dapat keluarga yang bahagia, ya. Keluarga yang bahagia apa? Tetap juga kita banyak berdana, kan begitu. Melatih kesabaran, melatih apa? Keuletan, kerja keras. Nah, itu akan pasti membuahkan itu, ya. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha, kita yakin kalau kita mempraktekkan dhamma dengan sebaik-baiknya, maka yang namanya materi kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya, pasti, ya. Jadi tidak perlu kita ragukan, karena itu yang diajari oleh guru-guru kita, ya. Mungkin saya akan lanjutkan dengan topik yang lain, ya. Topik yang lain. Ini yang kedua adalah membahas mengenai teknologi, ya. Apalagi sekarang di era pandemi ini kita banyak menggunakan Zoom, menggunakan handphone. Mungkin ada baiknya kita bisa belajar, ya, seperti apa sih dampak atau konsekuensi kita menggunakan teknologi, ya, teknologi handphone, teknologi laptop dan sebagainya, ya. Kita tahu bahwa kebaktian, ya, jadi kebaktian seperti kita di sini itu memang punya satu kelebihan, ya. Kelebihannya apa? Selain kita belajar dhamma, kita juga belajar mengenai emosi dan belajar mengenai spiritual, ya. Apa yang dimaksud dengan emosi? Jadi pada saat kalau kita membaca Keng Parita bersama-sama, ya, kita merasakan adanya satu getaran-getaran, ya. Nah, getaran-getaran itu tidak ada di Zoom. Nggak bisa kita belajar emosi itu di Zoom, nggak bisa, gitu. Kecuali kalau kita mau nyebarin hoax baru, gitu, ya. Gak bisa. Nah, makanya kita perlu ada kehadiran secara fisik seperti di kebaktian pagi ini, ya. Melatih spiritual juga, meditasi yang dalam, ya, itu juga gak bisa di Zoom, ya. Biasanya kalau kita latih di Zoom, semangat kita agak kendor, sebentar aja sudah bosan kalau kita pakai Zoom, ya. Makanya kita juga perlu ada kehadiran fisik seperti ini, ya. Oke, kita akan lanjut, ya. Next, ya. Nah, kita lihat saat ini adalah tren teknologi, ya. Jadi yang namanya teknologi itu anak umur 1 tahun, 2 tahun itu sudah fasih, ya. Jadi jangan berpikir bahwa hanya yang dewasa saja yang bisa gunakan,
ya. Saya masih ingat anak saya umur setahun aja udah cepat sekali pakai handphone, udah tik udah tahu gitu. Ya, karena baru umur 1,5 tahun. Gitu. Ya, jadi teknologi ini sudah merata semua umur, baik yang kecil sampai yang tua juga ya. Oke, next kita juga lihat ya yang tua, yang senior ya. Dimanapun kita pasti akan lihat fenomena seperti ini saat ini. Dimanapun, betul ya. Apalagi di rumah makan. Wah, gitu ya. Satu keluarga kita berlima ya. Ada ayah, ibu, anak-anak ya. Masing-masing pakai gadget gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana teknologi informasi ya, komputer bisa merubah wajah dunia? Ya, yang pasti saat ini juga sudah ya. Artinya tahun lalu kita nggak tahu tuh Zoom itu apa, nggak tahu kita. Tahun ini kok semua orang jadi tahu Zoom, ya, jadi tahu tentang Zoom gitu. Nggak tahu kalau tahun depan ya. Oke, next. Nah ini kalau sudah ada Zoom, sudah ada gadget, nah kira-kira seperti ini ya. Jadi yang jarak yang jauh itu menjadi dekat, ya. Mau jauh di mana pun ya terasa dekat, betul ya? Karena teknologi kita sangat canggih sekali. Namun kendala kita adalah yang dekat jadinya jauh, nah kebalik gitu. Ya harusnya kan dekat ya. Kalau duduk bareng makan kan harusnya dekat, ya interaksinya mudah. Ternyata itu tidak mudah sekarang. Jadi yang mudah saat ini itu menjadi sulit. Yang mudah saat ini itu menjadi sulit. Contoh, misalnya menghadirkan orang ke kebaktian pagi ini, itu bukan pekerjaan mudah sekarang. Kenapa? Pasti adik-adik kita, teman-teman kita, kan ada di YouTube. Lihat aja di YouTube, selesai. Betul ya? Kan ada di YouTube, apalagi video streaming, ada di YouTube. Ya. Dan kata-kata seperti ini menjadi umum. Ada di YouTube. Semua ada di YouTube. Semua ada di internet. Ya, semua menjadi sangat mudah. Ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kelebihan-kelebihan yang ditawarkan ya. Jadi kita mau cari informasi, pengetahuan sangat mudah ya. Apalagi sekarang ada Google, ada Zoom, ada Udemy. Udemy nanti kita akan bahas. Ada Coursera, ini terutama untuk mahasiswa ya. Coursera bikin terutama orang yang mau lagi cari kerja, bikin. Kemudian ini yang buat cari hiburan ya, mungkin buat ibu-ibu ya, ada drama Korea gitu ya. Netflix sekarang ada Netflix. Netflix sepertinya sekarang jadi tren ya, Netflix selama pandemi ini tren banget gitu. Ya, YouTuber sekarang ya. Kita yang Dhamma Duta sekarang juga jadi YouTuber juga gitu. Tadinya nggak kepikir ya, kirain YouTuber itu buat yang generasi milenial ini, nggak taunya kita Dhamma Duta juga sama YouTuber juga gitu. Jadi kita saingan sekarang, ya kita saingan. Kemudian hal-hal yang tidak terbaik sebelumnya, yang tadi ya kita Dhamma Duta jadi YouTuber itu kan tahun lalu nggak kebayang ya. Dhamma Duta, Pandita mau jadi YouTuber sih, Bante mau jadi YouTuber sih, gitu kan? Ternyata sekarang banyak followernya, gitu. Ya jangan lupa nanti diklik, gitu. Ya, jadi kita belajar interaksi dengan kolega sekarang mau dimanapun saja itu menjadi sangat mudah sekali. Ya, oke, next. Nah ini kira-kira ada beberapa tampilan. Kalau buat anak-anak itu ada namanya Fun Academy, jadi semacam bimbel ya, bimbel dari TK, SD, SMP, SMA semua ada. Ya. Jadi kalau biasanya kalau jadi guru itu perlu hati-hati ya. Ini kok anak-anak cepat sekali belajar, kok pintar-pintar semua gitu. Dikasih tugas hari ini kasih soalnya udah jadi gitu. Ya, suruh bikin paper, besoknya udah jadi. Bahasa Inggris lagi gitu. Ternyata ada ini. Gitu. Ya. Ternyata ada ini. Oke, biasanya saya menggunakan Udemy ya. Jadi kalau belajar materi-materi Dhamma juga ada, apapun ada di Udemy. Coursera itu biasanya buat anak kuliahan. Ya, edX itu juga biasanya buat lagi kuliah. Ya, saat ini kuliah itu sangat mudah sekali. Ya, jadi dosen kita nggak ada kerjaan sekarang gitu. Ada semua udah ada di sini gitu. Ya, kita tinggal hanya menilai aja. Oke, next ya. Jadi walaupun teknologi informasi komputer sudah menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, namun ini kita perlu waspadai ya. Penggunaan untuk meningkatkan kualitas hidup
ini menjadi relatif berkurang. Ya, standar kehidupan memang kita meningkat, namun kualitas hidup kita cenderung menurun. Ya, memang kita mudah sekarang mau kemana-mana gampang, ada YouTube, ada Netflix, ya kan? Mau nonton drama Korea, oh gampang banget. Mau sampai pagi 24 jam juga gak ada masalah, ya kan? Mau belajar apapun mudah, ya. Suruh kebaktian ada di YouTube, mudah sekali. Namun kita kadang perlu waspadai, ya. Saat ini generasi kita yang muncul dari generasi YouTube ini, pertama adalah yang tadi kerjanya pagi sekarang jadi kerjanya malam. Yang pagi menjadi malam, yang malam menjadi pagi gitu. Jadi artinya apa? Artinya jam tubuh biologis ini udah kebalik jadi kacau. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu ngalamin juga buat yang punya anak-anak ya, ada di rumah seperti itu ya. Kalau belajar itu maunya jam 8 malam ke atas. Makin malam makin asik katanya. Makin malam makin asik, nah, bingung kan gitu. Ya. Kemudian kita juga lihat ya fenomena yang lain adalah kalau sudah tidurnya malam, biasanya apa yang terjadi paginya? Suka sakit kepala, ya kan? Kurang tidur. Kalau mau makan selalu yang cari yang fast food, betul ya? Fast food itu artinya apa? Fast food itu adalah penamaan terhadap makanan yang punya garamnya tinggi, karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi, lemaknya tinggi, ya. Tapi mineralnya, vitaminnya rendah, gitu ya. Jadi garamnya tinggi, gulanya tinggi, karbohidratnya tinggi, karbonnya tinggi, lemaknya tinggi, mineralnya rendah, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita lihat dalam 5-10 tahun ke depan, biasanya muncul adalah pasti diabetes, ya, darah tinggi dan sebagainya. Turunan-turunannya banyak, hipertensi dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena semakin mudah kita menggunakan teknologi, kita menjadi semakin addicted. Addicted itu menjadi kecanduan. Ya. Jadi informasi apa yang muncul di situ ya langsung diambil. Maunya itu semua serba instan, gak mau repot. Maunya itu semua serba enak. Makanan instan itu kan semua enak semua kan, betul ya? KFC, McD, itu enak semua, gitu kan? Instan enak, nah itu yang dicari, ya. Umumnya pengguna TI itu komputer itu masih didominasi pada mengusir kebosanan dan pemuasan aktualisasi diri, betul ya? Apalagi di era pandemi mau kemana-mana nggak boleh, gitu kan? Akhirnya koneknya ke YouTube, ya, koneknya ke Netflix, ya. Wah, filmnya bagus-bagus, ya. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi diri, ya. Jadi kalau kita masuk di dunia digital, kita bisa menjadi apa saja. Dunia kita menjadi tidak terbatas, betul ya? Ya, mau pasang status, mau pasang apapun bisa, gitu, ya. Betul ya? Jadi kalau kita pasang di Facebook, foto kita ganti aktor Mandarin, ya, aktor Korea gitu, kasih videonya gitu, seolah-olah ini identitas kita, ya. Oke, next. Nah, ini yang kita perlu antisipasi, ya. Jadi dengan semua kemudahan ini, saat ini tanpa kita sadari adalah kita menghasilkan generasi yang mudah atau rentan sekali dengan kekecewaan, ya. Taunya bagaimana? Internetnya matiin aja coba saat ini. Komplain nggak? Gitu, ya. Gak makan nggak apa-apa, betul? Ya, gak ada makan ada Indomie gitu. Coba kalau internetnya matiin, wah, langsung ribut gitu semua. Ya. Jadi rentan banget dengan internet gitu, ya. Kemudian kedua adalah generasi yang mudah galau dan bingung, ya. Kita tahu kalau kita udah connect ke internet, ke sosmed, sosial media, itu mayoritas informasinya tuh hoax semua, tidak benar, ya. Nah, hoax ini jadi membuat hidup kita jadi galau, jadi bingung, gitu, ya. Jadi rentan stres, seperti itu, ya. Kenapa orang mau produksi hoax, ya? Karena hoax ini adalah jualan yang paling mudah, betul?
Biasanya perusahaan-perusahaan sekarang, bisnis sekarang mau jualan paling mudah gimana caranya? Pakai hoax saja, pasti jualannya laku. Ya, jadi kalau mau jualan laku paling mudah ya pakai hoax, itu pasti jualan laku. Gitu, ya. Makanya di filosofi bisnis media itu selalu dikatakan bad news is a good news. Jadi berita buruk itu adalah berita yang baik. Nah, semakin buruk itu semakin baik. Kenapa? Semakin banyak orang nonton. Kalau ada berita baik, ya nonton sedikit, rugi, bocoran, gitu, ya. Kemudian ketiga adalah generasi yang jarang tatap muka secara langsung. Nah ini juga, ya, ketemunya cuma di Zoom, ya. Biasanya kalau saya ngajar, mahasiswanya kasih fotonya bagus-bagus semua, ada aktor, aktris, buat keren-keren lah, begitu. Ya, tapi nggak ada ekspresinya, cuma foto doang, gitu. Ya, jadi nggak tahu, ya. Jadi kita jarang sekali untuk tatap muka seperti ini. Kalau kita jarang sekali tatap muka seperti ini, pertama anak-anak kita itu nggak belajar mengenai emosi. Ya, jadi kalau kita ketemu kan kita tahu ya. Jadi ada orang ini lagi marah, setuju, tidak setuju, keberatan atau enggak. Apakah kata-kata kita yang sudah disampaikan itu sudah benar, sudah sesuai atau enggak, kan harusnya kan ada feedback, betul? Ya, kita bisa lihat. Kalau kita ada tatap muka seperti ini, kalau di Zoom bagaimana? Tidak kelihatan semua, ya, sehingga emosi ini jadi anak-anak kita jadi nggak belajar faktor emosi. Emosinya jadi nggak belajar. Jadi kalau emosinya nggak belajar, jadi mereka jadi kurang bisa bersosialisasi jadinya. Sosialisasinya hanya pakai Zoom aja. Jadi keempat adalah generasi yang rentan terhadap kegagalan dan usaha keras. Ya, tadi kita berbahas dengan adanya internet, dengan teknologi komputer udah sangat mudah dan sangat canggih sekali saat ini. Ya, sehingga anak-anak kita generasi sekarang ini maunya semua serba instan, serba cepat. Suruh kerja sedikit nggak mau, suruh susah sedikit nggak mau. Nah itu kan cilaka ya. Padahal hidup kita kan nggak selamanya baik-baik saja. Ya. Dan ini kadang yang membuat generasi kita ini bisa rentan stres, ya, depresi, ya. Kemudian banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, itu banyak. Ya. Jadi tren-tren orang yang melakukan tindakan terpuji itu malah trennya meningkat dengan adanya kehadiran teknologi. Ya, ini juga perlu kita waspadai. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian kita melahirkan generasi yang cuek dan merasa serba tahu. Ya, ayo kita pelihara, kita kembangkan. Gak usah sudah ada di YouTube. YouTube lebih canggih. Cuek. Ya, kita menjadi lebih cuek, ya, terhadap sesama, terhadap tetangga, sama kita, ya, rasa jadi tahu segala. Ini juga kita perlu waspadai. Kemudian generasi yang multitasking dan sibuk, ya. Nah, ini juga anak kita ya sudah terbiasa lahir dengan Google, ya. Kerja pakai Office, ya, ada Word, sebelahnya ada apa? Spotify dengan musik, ya. Kemudian di sini ada Line, bisa chatting, ya. Kemudian di sini ada YouTube, bisa nonton video, ya. Ada Netflix, dan semua ini barengan, ya. Kita kerja, ada musik, ada filmnya di sini, ada chattingnya di sini, ya. Luar biasa generasi kita yang sekarang, ya. Jadi benar-benar sangat sibuk, dan ini menjadi budaya sibuk. Kadang sibuknya nggak jelas, betul ya? Kalau sibuknya jelas ya nggak apa-apa, ya kan? Ini sibuk nggak jelas, ya. Saya kadang juga ngajar mahasiswa, ya, pakai Zoom. Mahasiswa belajar sampai nyetir, Pak, saya mau tanya, tapi saya lagi nyetir, Pak. Ya, berbahaya jadinya, ya. Oke, kita lanjutkan. Generasi yang menjadi dewasa lebih cepat, namun emosinya agak tertinggal. Ya, jadi kita lihat anak-anak sekarang, ya, badannya kan gede-gede, ya, karena punya paspornya kan, ya, badannya gede-gede, ya, kelihatannya lebih dewasa, ngomongnya lebih dewasa, tapi kalau sudah berbicara tentang emosi masih kanak-kanak, betul ya? Karena memang teknologi ini bisa merubah orang,
bisa merubah orang. Rasa menjadi lebih tahu, lebih pinter, lebih dewasa, tahu semua segala hal, tahu tentang dunia. Tapi kalau berbicara emosi tetap tertinggal. Ya. Kemudian generasi yang terlatih lebih kompetitif dari generasi sebelumnya. Ya, apalagi anak-anak kita sekarang ya, sudah gaming itu menjadi hal yang biasa, umum. Di mana-mana kita lihat pasti ada games, ya. Naik kereta, naik bis, mungkin sederhana game yang kompleks itu pasti ada game semua. Ya, nah manfaat dari game ini membuat orang jadi lebih kompetitif, ya, persaingan, ya, kemudian kolaborasi, ya, ada juga kompetitif. Oke, next. Nah, sekarang kita kaitkan, ya, di era digital ini kita harusnya bagaimana? Betul? Harus bertindak seperti apa? Nah, Buddha sudah mengajarkan kepada kita yaitu jalan Arya berunsur 8. Ya, nah kita akan lihat bagaimana kita akan praktek di era digital ini yang semua udah pakai gadget, pakai Zoom. Aryo akan Miko Mago. Ya, jadi kita bisa bagi 3, sila, samadhi, dan panya. Yang pertama adalah kita bahas sila kemoralan. Kalau kita berbicara mengenai kemoralan itu pasti selalu bermulai dari ucapan benar. Ucapannya benar, ya. Kalau dulu yang namanya ucapan benar pasti dari mulut, betul ya. Kalau sekarang ucapan benar bukan dari mulut, dari jari tangan, betul. Jari tangan kita itu lebih cepat daripada ucapan kita, dan nampaknya lebih jauh daripada ucapan kita, betul. Kalau kita pakai mulut, paling 3 meter, 4 meter, 5 meter udah gak kedengaran. Tapi kalau pakai jari tangan, seluruh dunia dapat. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau kita bersosmed, kalau main line atau messenger. Kenapa? Saat ini apapun yang kita lakukan di sosmed itu ada rekam digitalnya. Jadi ada orang di luaran itu yang merekam tentang kegiatan kita di sosmed. Ya, jadi kalau kita nanti besok akan cari kerjaan, apply kerjaan di perusahaan kita apply, mereka sudah bisa trace, bisa lacak. Ini rekam digitalnya bagaimana, digitalnya bagaimana. Dulu SD bagaimana, SMP, SMA, kuliah, tahuan itu semua. Ya, jadi sekarang tidak ada rahasia, kita tidak bisa bohong. Kalau dulu kita bisa bohong, karena nggak tahu kan kita kondisi kita. Sekarang nggak bisa. Ya, jadi mulai dari ucapan benar. Ucapan benar itu mulai dari ini, dari jari tangan. Ya. Yang kedua, kalau kita bisa berarti ucapan benar, yang kedua adalah kita lanjut dengan perbuatan benar sama mata. Ya. Jadi kalau kita lihat di dunia digital, ya, di Facebook, di YouTube atau dimanapun, sosmed, pasti kita akan lihat yang kita sebut sebagai istilah digital divide. Digital divide itu benar-benar terpisah. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang benci, ada yang senang hoax, ada yang lebih suka kebenaran, ada yang senang menebarkan kebencian, ada yang enggak. Gitu. Itu yang disebut sebagai digital divide. Itu pasti, ya. Dan celakanya adalah hal-hal negatif itu selalu lebih banyak daripada hal positif sekarang. Nah, ini juga kita perlu waspada. Ya. Jadi bagaimana kita melakukan perbuatan yang baik. Jadi mulai sekarang kita coba yang positif itu diperbanyak. Yang negatif udah pasti banyak. Jadi kalau usah diperbanyak udah pasti banyak. Ya. Jadi yang kita perlu perbanyak adalah positifnya. Perbuatan benar. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tadi ucapannya benar, perbuatannya benar. Nah, sekarang kita lanjut, yang ketiga adalah penghidupan benar. Jadi kalau kita bisa lakukan berulang-ulang, ya, ucapan benar, perbuatan benar, berulang-ulang terus, itu lama-lama kan menjadi kehidupan kita, betul ya? Menjadi diri kita, menjadi karir kita, ya, itu yang disebut sebagai penghidupan benar. Ya, jadi penghidupan yang benar adalah apa yang kita lakukan terus secara berulang-ulang, ya. Oke, nah di dalam kalau kita berbicara mengenai dunia digital, sekarang dunia digital
virtual ini lebih dahsyat daripada dunia nyata. Benar? Setuju ya? Kayaknya kalau kita ketemu ini bisa-bisa aja tuh, ya dari ribut dari apa. Tapi kalau udah langsung di sosmed, langsung kok ngomongnya kok kayak gitu ya, gitu. Ya kan? Jadi dunia nyata ini lebih dahsyat, dunia virtual ini lebih dahsyat. Ya. Karena kenapa? Karena apa yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata itu sangat mudah sekali dilakukan di dunia digital. Sangat mudah sekali. Ya. Saya bisa jadi YouTuber, ya. Nanti juga bisa jadi YouTuber. Ya. Saya kadang juga saya nggak pernah posting apa-apa di YouTube, tapi sudah ada 7 follower gitu. Padahal nggak pernah posting. Ya, nggak pernah posting apa-apa, ada 7 follower gitu. Ya. Juga. Oke, next. Nah, setelah kita berbicara tentang sila, berikutnya adalah kita berbicara tentang samadhi. Ya, samadhi itu bermulai dari konsentrasi. Ya, jadi tadi kita sudah ucapan kita benar, perbuatan kita benar, kebiasaan kita sudah benar, maka pencaharian kita sudah benar. Ya, nah selanjutnya adalah kita naik ke konsentrasinya juga benar. Ya, nah konsentrasinya apa? Konsentrasi, kita tahu bahwa kita kalau bermain di digital ini kan banyak godaan, ya, terlalu banyak informasi hoax, terlalu banyak hoax, ya. Jadi di sini kita benar-benar harus ekstra keras rupanya. Ya, jadi kalau kita udah bermain di dunia sosmed, kita perlu kerja keras. Kenapa? Karena hoaxnya terlalu banyak. Tanpa kita sadari, kita sudah hidup mimpi pun dengan hoax tanpa kita sadari. Betul? Mimpi kita sebenarnya sudah disusupin hoax tanpa kita sadari. Ya, jadi kita harus lebih banyak mengisi yang positif supaya yang hoax ini semakin titik berkurang. Ya, ini yang disebut sebagai usaha upaya. Ya, dunia kita sekarang sudah semakin jadi negatif, ya berarti kita harus nambahin positif lagi supaya lebih stabil. Ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita masuk ke upaya, kalau upaya kita sudah benar, kita lanjut ke konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Jadi pada saat kita konsentrasi, kadang kita mau konsentrasi kerja nih, ya, lagi masak di dapur. Tiba-tiba, wah, ini ada film lagi keren nih sekarang. Iya. Ada drama lagi keren nih. Ya. Ada gratis, ada cashback. Betul ya? Jadi konsentrasi jadi buyar, ya. Karena kita mau lakukan sesuatu dengan kiri, buyar lagi, ya. Nah, apa yang kita lakukan ya berarti kita balik lagi ke tempat semula, ya. Kita harus sadar bahwa saat ini kita banyak sekali godaan, gangguannya banyak sekali. Ini yang kita harus pahami, ya. Kalau mungkin sebelumnya setiap ada gangguan kita hanyut. Betul ya, ada gangguan hanyut, ada hoax hanyut, ya. Nah sekarang kita coba kita balikin lagi, ya. Oke, next. Nah setelah kita punya satu upaya benar, konsentrasi benar, sekarang kita lanjut ke perhatiannya benar, ya. Tadinya kan kita seperti sebelah kanan ini ya, terjadi multitasking, paralel semua, ya. Coba sekarang kita beralih ke yang bagian kiri, ya, ke bagian kiri. Jadi kalau kita masih ingat ya, ada upacara minum teh di Jepang. Itu upacara minum teh itu bisa 2-3 jam, hanya minum teh. Ya, jadi benar-benar mereka belajar bagaimana meminum teh, menghidangkan teh, menghirup teh, mencicipi teh sampai selesai. Itu 3 jam. 3 jam. Ya, mungkin ada baiknya kita bisa praktek seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena dengan melakukan ini kita bisa mengembangkan konsentrasi yang benar, perhatian benar, usaha yang benar. Ya, jadi kita mulai fokus hidup pada saat ini. Ya, jadi meditasi yang diajarkan Sang Buddha kepada kita sebenarnya kan mengajarkan kita untuk hidup saat ini. Intinya kan cuma itu, betul ya? Kenapa? Kenapa kita harus hidup saat ini? Karena memang jarang sekali kita hidup saat ini. Kita terlalu banyak hidup di masa depan. Kita terlalu banyak hidup di masa lalu. Betul? Tapi jarang sekali kita hidup di masa depan. Ya, nah makanya di
perhatian benar ini kita coba mengembangkan bagaimana supaya kita bisa hidup di saat ini. Ya. Nah, kalau kita bisa hidup di saat ini, next, baru kita bisa mengembangkan pikiran yang benar. Ya. Kalau kita bisa membawa kehidupan kita di saat ini, maka baru kita bisa mengembangkan pikiran kita benar. Pikiran kita tidak di masa depan, nanti begini, atau di masa lalu. Ya. Ini kita sebut sebagai sangkapan, ya, pikiran yang benar. Jadi apapun nih, kalau kita udah sampai di pikiran benar, maka apapun yang kita lakukan pasti akan menghasilkan hasil yang optimal, hasil yang terbaik. Ya. Kalau kita belajar pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita bekerja pasti kita akan mendapatkan karir yang terbaik. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau pikiran kita sudah saat ini. Yang menjadi masalah adalah pikiran kita tidak saat ini. Pas kita lagi masak, hilang. Nggak tahu apa yang dimasak, ya. Pas keluar, kok asin ya, ya kan? Kok tawar ya? Kok rasanya begini ya, begitu ya? Nah itu kan buahnya ya, kira-kira gitu. Oke, nah bila itu semua dilakukan, nah ini yang kita dapat, ya. Next, ya. Pandangan benar, samadhi, ya. Jadi kalau kita punya pandangan yang benar, artinya kita baru merasakan buah dari dhamma itu. Ya, dunia dhamma itu seperti apa ya di sini? Kalau kita melewati tahap-tahap, kita merasakan seperti, wah dunia ini kayaknya indah banget. Dunia itu kayaknya bahagia banget. Gitu. Dunia ini kayaknya segar banget, walaupun cuma di wihara. Kita tidak perlu harus ke puncak, kita tidak perlu harus ke Bali, kita tidak perlu harus ke luar negeri. Tapi kok perasaan kita kok jauh lebih baik dari ke puncak ya? Nah ini yang kita rasakan. Kalau kita sedang sampai ke pandangan yang benar, ya. Jadi kita tadi lihat ada horizon baru, ya, ada nuansa baru, dunia baru yang muncul di dalam dunia kita, ya. Oke, next. Baterainya habis ya. Berikutnya adalah saya akan mengambil satu cerita tentang pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan, ya. Kita masih ingat ada Brahma Sampati, ya. Jadi Brahma Sampati ini kan Maha Brahmana. Jadi artinya orang suci yang di tahapan paling tinggi, ya. Kalau di kita ini perwujudannya, kalau di agama lain itu sebutannya Tuhan, ya. Tuhan. Kalau definisi Tuhan itu kan Maha Pencipta, ya, bisa menciptakan apa saja, ya. Nah, si level Brahma Sampati itu juga sama, dia juga bisa mencipta, ya, bisa menciptakan juga Brahma Sampati, ya. Kita ingat bahwa Brahma Sampati datang berkunjung kepada Sang Buddha, memohon pada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma, betul ya? Nah, apa arti daripada cerita ini? Ya, cerita ini hanya sekian detik. Jadi kehadiran Brahma Sampati di dunia ini nggak bisa lama-lama, hanya berapa detik udah itu dia harus hilang. Kenapa? Karena 1 detik di alam Brahmana, apalagi yang paling tinggi, itu bisa jutaan tahun di sini. Ya, bisa kita membayangkan 1 detik di sana bisa jutaan tahun di sini. Jadi dia nggak bisa lama-lama. Ya. Nah, apa artinya dari kehadiran Brahma Sampati? Ya, bahwa Brahma Sampati ini melambangkan ketuhanan, melambangkan tentang alam kehidupan, ya, bahwa alam kehidupan itu tidak bisa menandingi tentang manfaat dari dhamma, ya. Oke, kita next. Berikutnya ini, ya, setelah Sang Buddha menyetujui, kita juga belajar, ya, Sang Buddha berjalan sebelum, ya, Sang Buddha berjalan di tepi sungai, ya. Sang Buddha menganalogikan bahwa dhamma yang saya ajarkan itu ibarat seperti perahu daun,
Ya. Jadi kalau kita membayangkan kalau sungai ini mengalir ke sana dan Sang Buddha berjalan ke situ, ya, ke sebelah kiri, maka perahu daun ini akan menentang arus sungai mengikuti jejak Sang Buddha. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kita membayangkan, ya, perahu daun bisa menentang arus sungai yang sedemikian dahsyat mengikuti jejak Sang Buddha. Ya, jadi dunia digital ini ya sama dengan arus sungai, isinya hoax, isinya negatif, banyak negatif, isinya penuh janji-janji, isinya banyak penuh instan, budaya instan. Tapi kalau kita bisa mempraktekkan dhamma, maka dhamma yang kita praktekkan itu ibarat seperti perahu daun. Dia bisa menentang arus dunia digital ini mengikuti jejak Sang Buddha. Kira-kira begitu, ya. Oke, next, ini yang terakhir. Ya, Sang Buddha pernah berkata bahwa Yoko fakali damam pasati somam pasati yomam pasati so damam pasata. Orang yang melihat dhamma pasti melihat saya. Orang yang melihat saya pasti melihat dhamma. Ya, jadi kalau kita mempraktikkan dhamma pasti akan ketemu dengan Sang Buddha. Orang hanya bisa ketemu Sang Buddha kalau mempraktikkan dhamma. Ya, demikian mungkin pesan dhamma pagi ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada mau ditanyakan, silakan. Nggak ada sesi tanya jawab. Oke. Kalau tidak ada sesi tanya jawab, kita akhiri sesi Dhamma Desana pagi ini. Ya, terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Hati-hati namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai sata kalau itu kita.